Kitab Mauhibah Fadol Hasyiyah ala Syarhi Mukhtasar Bafadal sebesar 7 jilid yang ditulis Kiai Mahfuz, menurut kalangan ulama merupakan salah satu ulasan tentang fikih madhab Syafi'i yang paling detail, luas dan komprehensif. Dengan kata lain, nuansa fikih di dalamnya tidak hanya bersandar terhadap teks-teks saja, namun disesuaikan dengan dinamika sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, Biografi Syekh Mahfuz Termas Pacitan, Jawa Timur. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Biografi Syekh Mahfuz Termas Pacitan, Jawa Timur, seorang ulama Indonesia yang produktif mengarang 43 judul kitab. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Tarmasi. Populer disebut Syekh Mahfuz At-Tarmasi. At-Tarmasi adalah nisbat kampung halamannya. Syekh Muhammad Mahfuz Termas lahir di Termas Pacitan, Jawa Timur, pada 12 Jumadil Ula 1285 Hijriah, atau tanggal 31 Agustus tahun 1868 Masehi. Beliau bermukim di Mekah sampai beliau wafat pada 1 Rojab 1338 Hijriah, atau tanggal 20 Mei tahun 1920 Masehi. Guru-guru Kiai Mahfuz At-Tarmasi saat di Indonesia. Beliau pada masa mudanya menimba ilmu kepada ayahnya sendiri, Syekh Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi. Setelah banyak belajar kepada ayahnya, Syekh Muhammad Mahfuz Termas kemudian merantau ke Semarang untuk belajar kepada Kiai Muhammad Soleh Darat. Di bawah bimbingan Kiai Soleh Darat ini, beliau mempelajari Syarhul Hikam, Tafsirul Jalalin, Syarhul Mardini dan Wasilatul Tulab. Guru-guru Kiai Mahfuz At-Tarmasi saat di Mekah. Setelah beberapa tahun dalam bimbingan Kiai Soleh Darat, Syekh Muhammad Mahfuz Termas meneruskan pengembaraan ilmunya ke Mekah. Di sana beliau berguru kepada para ulama terkemuka, di antaranya adalah Syekh Ahmad Al-Minsyawi. Dalam waktu yang bersamaan, beliau juga belajar kepada Syekh Umar bin Barakat Asyami dengan mempelajari Syarhus Sudurud Dahab Libnil Hisham. Juga kepada Syekh Mustafa Al-Afifi, dengan mengkaji kitab Sarah Jamil Jawamik Lil Mahali dan Muhnil Labib. Sahih Bukhari kepada Al-Habib Sayyid Husain bin Sayyid Muhammad Al-Habsyi keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Alwi bin Ubaidillah. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasai kepada Syekh Muhammad Said Babasyal. Sarah Ukudul Juman, dan sebagian kitab Asifalil Kariyat kepada Sayyid Ahmad Az-Zawawi. Sarah Ibnil Qosi, Sarah Ad-Durah Al-Mudiyah, Sarah Taibah An-Nasyir fil Qiraatil Asyar, Ar-Raudun Nadir lil Mutawali, Sarah Ar-Raya, Kitabul Basyar fil Qiraatil Arba'ah Al-Asyar, dan Tafsir Al-Baidawi bi Hasyiyatihi kepada Syekh Muhammad Asyarbini Ad-Dimyati. Dalailul Khairat, Al-Ansab, Al-Burdah, Al-Awaliyat Al-Ajluni dan Muwatta Imam Malik kepada Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani, serta ulama-ulama terkemuka lainnya, seperti Syekh Ahmad Al-Fatmi dan Syekh Nawawi Banten, salah satu ulama Indonesia yang juga bermukim di Mekah. Sedangkan guru utama beliau yang paling banyak mengajarnya berbagai ilmu secara keseluruhannya ialah Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Asyato, pengarang kitab Yanatut Tholibin, Syarah Fathul Muin. Ulama yang produktif mengarang banyak kitab. Kiai Mahfuz Termas termasuk salah satu di antara ulama Indonesia yang sangat produktif mengarang banyak kitab. Dia mengarang sejumlah kitab tentang berbagai disiplin keislaman dan seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Kecepatan Kiai Mahfuz dalam menulis kitab juga boleh dibilang sangat luar biasa. Salah satu kitabnya yang berjudul Manhaj Dawi Al-Nazar yang merupakan kitab Syarah Manduma Ilmil Asar karya Al-Hafidh Imam Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuti, beliau selesaikan dalam 4 bulan 14 hari. Kiai Mahfuz mengatakan bahwa kitab ini ditulis ketika berada di Mina dan Arafah. Di antara kitab karangan Kiai Mahfuz adalah Bidang Fikih dan Usul Fikih. 1. Hasyiyah Tarmasi Manhalul Amin bi Hasyiyah Manhajil Qawim wa Mauhibah bil Fadli, terbitan DKI kitab ini sebesar 7 jilid. 2. As-Siqoyah Al-Mardiyah fi Asmail Kutbil Fikiyah. 3. As-Syafiyah. 4. Nailul Mamul bi Hasyiyah Gayatul Usul fi Ilmil Usul. 5. Al-Isaf Al-Matolibi Syarhi Badril Lamik Nadmi Jamil Jawamik sebesar 2 jilid. 6. Hasyiyah Takmilatil Manhajil Qawim ila Faraid. 7. Tahiyatul Fikri bi Syarhi Alfiyatis Syair. Bidang tafsir ialah Fathul Khobir bi Syarhi Miftahit Tafsir. Bidang hadis dan ulumul hadis. 1. Manhaj Zawi Nadar Syarhu Mandumatil Asar. 2. Al-Hilatul Fikriyah bi Syarhil Minha Al-Khairiyah. 3. Al-Minha Al-Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadits Khairil Bariyah. 4. Sulasiyat Al-Bukhari. 5.
Inayatul Muftakir Fima Yata'alaq Bisayidina Al-Hidayr. 6. Bughyatul Azkiyah, Fil Bahsian Karamatil Aulia. Bidang sanad, ialah Kifayatul Mustafid Fima Alaminas Sanid. Kitab ini menjelaskan sanad keilmuan Kiai Mahfudz Remas mulai dari gurunya hingga pengarang kitabnya. Bidang qiraat. 1. Insyiratul Fuadi fi Qiraatil Imam Hamzah. 2. Tarmimul Manafik fi Qiraatil Imam Nafi. 3. Tanwirus Sadri fi Qiraatil Imam Abi Amru. 4. Al-Badrul Al-Munir fi Qiraatil Imam Ibn Katsir. 5. Arisalah At-Tarmasiyah fi Asanidil Qiraat Al-Ashriyah. 6. Bughyatul Talaba bi Syarhi Badril Lami, Nadmi Jamil Jawami. Syekh Mahfudz tidak hanya dikenal sebagai guru hadis yang memberi ijazah hadis dan ilmu hadis, tetapi juga dikenal dengan Maha Guru Qiraah Sab'ah, khususnya dari Qiraat Al-Imam Al-Ashim. Silsilah sanad dan ijazahnya dapat ditemui pada para hufat dan qurra di Jawa, misalnya pada mata rantai sanad yang ada di Pondok Pesantren Putri Tahfiz Al-Quran Al-Aziziyah Beringin Semarang. Dalam mata rantai sanad tersebut, Ibu Nyai Azizah menerima ijazah dari Kiai Tirmidzi Taslim Semarang, dari Kiai Muhammad bin Syekh Mahfudz At-Tarmasi yang bersambung sampai Imam Hashim, dari Abdurrahman, dari Utsman bin Affan, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini sanad ijazah membaca Al-Quran riwayat Imam Hashim baik pembacaan dengan melihat bin Nador maupun hafalan bil gaib yang ada di berbagai pesantren di Jawa mayoritas melalui dua sanad. Yang pertama, dari Kiai Mahfudz At-Tarmasi yang bersambung kepada Imam Hashim, yang kedua dari Syekh Arwani Kudus, dari Syekh Muhammad Munawir, dari Syekh Yusuf Adiniyati bersambung kepada Imam Hashim. Hasil karya karangan kitab yang ditulis oleh Kiai Mahfudz Remas tidak kurang dari 20 judul kitab. Salah satu kitab karangan Kiai Mahfudz ada yang disimpan di Pondok Remas Pacitan, Jawa Timur. Bahkan menurut informasi, karangan Kiai Mahfudz seluruhnya mencapai sekitar 43 karangan, hanya saja yang telah diterbitkan baru sekitar 20 judul karangan kitab. Banyak kitab karangan beliau yang belum berhasil ditulis ulang, belum dicetak, bahkan ada yang hilang. Ada beberapa manuskrip kitab Kiai Mahfudz yang disimpan di Remas, dengan sengaja dititipkan oleh Kiai Mahfudz melalui jamaah haji yang hendak pulang ke Indonesia. Salah satu penyebab hilangnya manuskrip kitab-kitab Kiai Mahfudz adalah maraknya gerakan komunis PKI pada akhir tahun 1940-an. Hanya beberapa kitab Kiai Mahfudz yang berhasil diselamatkan oleh keturunannya di Pondok Pesantren Remas. Pada tahun 1965, manuskrip-manuskrip kitab Kiai Mahfudz hilang saat terjadi banjir besar, sementara manuskrip yang berhasil diselamatkan kemudian dikirimkan oleh Kiai Lukman Harits Dimyati, cucu Syekh Dimyati kepada Kiai Hariri, cucu Kiai Mahfudz di Demak, Jawa Tengah. Bila melihat disiplin ilmunya, boleh dibilang Kiai Mahfudz memiliki semacam keterkaitan batin dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Keterkaitan tersebut hampir menyerupai keterikatan antara Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali, walaupun mereka berdua hidup di tempat dan waktu yang berbeda. Ya, Kiai Mahfudz merupakan neo Ibnu Hajar Al-Haytami Nusantara. Jika mengkaji beberapa karya Kiai Mahfudz yang mempunyai hubungan erat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, maka karya yang tepat untuk dijadikan fokus utama adalah Mauhibah bil Fadl Hasyiyah ala Syarhi Mukhtasar Bafadal, yang merupakan syarah yang diulas oleh Ibnu Hajar, lalu diulas kembali secara luas dan lebih detail oleh Kiai Mahfudz Termas. Masyarakat Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikihnya, sementara tidak semua kitab fikih Syafi'i berhasil menjadi jawaban permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Artinya adalah paradigma fikih yang ada pada saat itu masih dalam konteks Timur Tengah, dan tidak mengglobal sampai pada konteks Asia Tenggara, terlebih Indonesia. Berangkat dari fenomena tersebut, Kiai Mahfudz mencoba memperluas lagi ulasan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam konteks kenusantaraan dan keindonesiaan. Kitab Mauhibah bil Fadl Hasyiyah ala Syarhi Mukhtasar Bafadal sebesar 7 jilid yang ditulis Kiai Mahfudz, menurut kalangan ulama merupakan salah satu ulasan tentang fikih madhab Syafi'i yang paling detail, luas dan komprehensif. Dengan kata lain, nuansa fikih di dalamnya tidak hanya bersandar terhadap teks-teks saja, namun disesuaikan dengan dinamika sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga diamini oleh sang pentahqiq, yaitu Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Ahdal dalam mukadimahnya di kitab tersebut. Murid-murid Kiai Mahfudz Remas. Di antara murid-muridnya yang berasal dari Indonesia adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syansuri dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang kelak mendirikan Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Kita ketahui, ketiga Kiai ini merupakan murid Syekh Mahfudz yang paling terkenal dan diakui berkat kegiatan politik mereka di tanah air.
Santri-santri Kiai Mahfud Remas banyak yang mendirikan pesantren, di antaranya Kiai Hashim Asy'ari pendiri pesantren Tebu Ireng, dan merupakan Kiai pertama yang mengajarkan kumpulan hadis Bukhari yang bersanad dari Kiai Mahfud Remas dari Al-Habib Sayyid Husain bin Sayyid Muhammad Al-Habsyi keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Alwi bin Ubaidillah. Sedangkan Kiai Bisri menantunya, pendiri pesantren Tambak Beras, yang juga pernah menjadi rais PBNU. Kedua kiai besar ini adalah kakek Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia. Setelah belajar, bermukim dan mengajar ilmu di Mekah selama 40 tahun, Kiai Mahfuz wafat di Mekah pada hari Rabu, tanggal 1 Rajab 1338 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Maret tahun 1920 Masehi. Sejak beliau berangkat ke Mekah, beliau memang berharap agar hidupnya berakhir di sana. Beliau dimakamkan di Malang Mekah, berdampingan dengan makam Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Lokasi tersebut berada dalam pemakaman keluarga gurunya, Sayyid Abu Bakar Muhammad Sato, pengarang kitab Iyanatut Thalibin. Sekian, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.